Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda, dan selamat pagi bapak ibu guru semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bu Puri dalam pembelajaran online. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kalian tetap mengikuti video pembelajaran online bersama Bu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, untuk MUPEL PPKN. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa isi daftar hadir online-nya dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, perhatikan gambar pada layar. Apakah gambar tersebut mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila? Ya, gambar tersebut sangat mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada gambar terlihat adanya saling kasih sayang, berbagi, bekerja sama, dan toleransi. Anak-anak, mari kita pelajari nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Mari kita pelajari satu persatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti kita harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang kita anut. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Adapun nilai ketuhanan yang Maha Esa diantaranya: 1. Percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati pemeluk agama lain. Yang ketiga, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Yang kelima, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Nah, anak-anak, kalian lihat pada gambar, masing-masing agama dan kepercayaannya mempunyai cara tersendiri dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan bersikap toleransi agar tercipta kerukunan, supaya nilai ketuhanan yang Maha Esa atau nilai pada sila pertama Pancasila terwujud. Berikutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Adapun nilai kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya: 1. Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya.
Yang kedua, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Yang ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Yang keempat, nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Dan yang terakhir, saling menghargai pendapat masing-masing. Kalian lihat pada gambar, ada anak sedang memberi pada pengemis. Nah, kita harus bersikap saling memberi, saling mengasihi, saling menolong terhadap kesusahan orang lain. Sedangkan pada gambar yang satunya lagi, ada anak yang sedang sakit. Nah, menjenguk orang sakit juga merupakan suatu sikap yang mencerminkan nilai Pancasila, yaitu sila kedua. Untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Makna dari nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Adapun nilai-nilai persatuan Indonesia diantaranya: 1. Menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi atau penghubung dengan daerah lain, karena bahasa daerah itu berbeda-beda. Yang kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Boleh melalui ajang perlombaan, boleh juga dengan menjaga sikap kita agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Yang keempat, mengutamakan persatuan daripada kepentingan pribadi. Dan yang kelima, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini diantaranya: 1. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Contohnya, pemilu ya. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi dengan bermusyawarah. Yang kelima, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup mewah, berfoya-foya, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, terutama sila kelima. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Adapun nilai yang terkandung pada sila kelima ini diantaranya: 1. Perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik.
Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Yang kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Nah, anak-anak, pada buku siswa terdapat tabel. Di situ ada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di sekolah diantaranya memilih teman hanya yang kaya saja. Nah, itu tidak sesuai ya. Kemudian tidak mau minjamkan peralatan sekolah kepada teman. Ada lagi mencontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengecek teman. Nah, masing-masing perilaku ini sangat tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Terutama misalnya mengecek teman, berarti bertentangan dengan sila yang keberapa? Betul sekali, sila yang kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Berkelahi berarti tidak sesuai dengan pengamalan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, karena berkelahi menyebabkan kita terpecah belah. Kemudian contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila di rumah, diantaranya tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, ibadahnya hanya di sekolah atau di masjid saja, ketika di rumah tidak beribadah. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Ya betul, sila pertama. Adapun yang lainnya tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, itu tidak sesuai dengan pengamalan sila kedua. Kemudian bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, berbohong. Nah, kalian identifikasi sendiri kira-kira sesuai atau tidak dengan pengamalan nilai Pancasila sila yang keberapa? Bisakah kalian mengidentifikasi? Nah, kemudian ada lagi yang di masyarakat, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit. Berarti tidak sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Betul sekali, sila kedua. Dan yang lainnya silahkan kalian identifikasi sendiri. Ada melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, bertentangan dengan sila keberapa, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Itu contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila atau yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Banyak faktor yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor tersebut antara lain: 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, posisinya sangat strategis, iklimnya tropis, banyak beraneka flora dan fauna, maka kita patut bersyukur. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Nah, ini sebagai potensi untuk pembangunan ya. Yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Yang keenam, beragamnya budaya sosial dan ekonomi. Kalian lihat di gambar ada beraneka
macam pakaian adat yang dikenakan oleh berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, ini juga merupakan salah satu keunikan atau kekayaan yang ada di negara kita. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari pengaruh luas wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Nah, anak-anak, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan ini. Di antaranya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Kemudian kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia dengan keberagaman budaya dan adat istiadatnya. Keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kalian kerjakan evaluasi yang ada pada buku siswa dan tugas online. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.